Terima kasih Bung Ulil. Di sini hadir sebagai narasumber Bung Priyo, berpengalaman sebagai ketua praksi sebelumnya dan ulet juga di dalam berbagai percaturan politik. Kami persilahkan, Bung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, saya ingin menyentil beberapa pandangan yang tadi disampaikan oleh keempat tokoh ini. Ada banyak kritik yang sekarang mengarah pada arah kemana tentang reformasi kita. Saya jawab, benar kalau kita mengikuti standar sebagai demokrasi prosedural. Tetapi saudara sekalian, timbul kegelisahan pada diri kita sebagai pelaku politik, bahwa sekarang itu yang berlangsung hanya mengedepankan demokrasi prosedural dan mengabaikan, ini yang penting, demokrasi substansial. Buktinya adalah kita telah berhasil menyelenggarakan pemilu presiden secara langsung, legislatif langsung, gubernur langsung, bupati langsung, tetapi at the same time kita tidak ada tanda-tanda data-data statistik yang menunjukkan terangkatnya tingkat kemiskinan kita. Bahkan tidak ada tanda-tanda menurunnya angka kemiskinan kita. Bahkan masih banyak menggelantungnya angka pengangguran, termasuk di Jakarta, di mana para pemimpin sekarang berkumpul. Bapak Ibu yang saudara-saudara yang saya hormati, ujung dari semua adalah timbul kekhawatiran pada diri kami ini, Profesor Magnis. Kekhawatiran yang menggelayut pada hampir keseluruhan kami sebagai pimpinan Golkar maupun yang di parlemen. Yaitu kalau kita gagal mengelola kejenuhan terhadap demokrasi ini, gagal mengarahkan arah sebenarnya mengenai reformasi ini, di mana Golkar termasuk arsiteknya, jangan-jangan kalau ini terus tidak ada arah yang benar, demokrasi nanti justru akan menjadi momok baru bagi warga masyarakat kita. Demokrasi nanti hanya menjadi media baru bagi kaum borjuis, elitis, untuk menguasai rakyat jelata. Dan kalau ini terjadi, izinkanlah Golkar berada pada posisi garda terdepan untuk mengingatkan reformasi telah kehilangan arah. Yang terakhir, karena kami berkepentingan untuk menyelamatkan pilihan benar bangsa ini terhadap arah reformasi, arah demokrasi. Tapi demokrasi yang kita benarkan dalam kacamata Partai Golkar, fraksi Partai Golkar adalah pelaksanaan demokrasi yang berujung pada kesejahteraan rakyat. Itu kenapa Mas Ulil hari ini, Mas Ponjo Sutowo sebagai ketua bidang yang membidangi kerawanan sosial di akhir tahun menjelang tahun baru menawarkan solusi ini, menawarkan ide ini untuk dibahas tokoh-tokoh yang punya kaliber bapak-bapak berempat ini. Saya di sini kan hanya pelengkap saja karena saya adalah orang Golkar. Kebetulan saya harus bicara tentang keparlemenan, posisi Golkar, dan pangkat saya memang tertinggi di parlemen untuk dari yang Golkar. Kalau Demokrat kan ketua DPR gitu. Nah, oleh karena itu saudara sekalian, itu kenapa konsep Golkar semenjak kemarin ketua umum baru kami dipilih adalah tetap mengumumkan sebuah adagium, Golkar tetap komit membangun sebuah demokrasi yang berujung kepada kesejahteraan. Golkar sebagai partai besar yang saat itu terbesar selama itu ketika zaman Orde Baru, tentu partai ini kami terbiasa sebagai pemimpin atau memimpin atau memegang kekuasaan negara. Bahkan ada pemahaman umum bahwa Partai Golkar tidak atau belum bisa menjadi oposisi. Artinya dalam kurun lama Golkar berdiri dalam posisi sentral di kor kekuasaan dan bekerja dengan cara-cara kekuasaan. Situasi politik sekarang sudah berubah terus-menerus
dan kemudian sedikit demi sedikit menggeser posisi partai kita ini semakin menjauh dari kekuasaan tapi dekat lagi dengan kekuasaan. Tentu situasi ini tidaklah digendaki oleh kami, karena apapun sebagai partai besar kami tetap menginginkan memegang kekuasaan, tidak lagi hanya menjadi pendamping kekuasaan. Buya Syafi'i, kita yakinkan dalam pidato ketika Ketua Umum kami, Insinyur Abu Rizal Bakri terpilih, beliau mengobarkan semangat baru. Ini bukan karena beliau mantan Menko Kesra. Kata-kata yang saya senang mencatat adalah Golkar mulai sekarang ini perlu menumbuh suburkan, mengembangkan, mengutamakan gerakan pro kesejahteraan. Hari ini rupanya telah diterjemahkan oleh Mas Ponco dan teman-teman. Saya mintakan kalau boleh agar itu tertuang dalam kebijaksanaan program dan behavior tata perilaku partai kita secara konsisten, dan mudah-mudahan gerakan pro kesejahteraan ini menjadi amunisi baru, menjadi jimat baru bagi kehadiran Partai Golkar dalam pentas politik nasional ke depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.